Di video kali ini aku bakal jelasin ya cara aku menganalisa sampai aku membuat setup entry gitu ya. Kebetulan tadi sore aku ada setup buy XAU dan hasilnya berhasil profit gitu ya. Kebetulan di jam setengah 8 malam, ada news NFP itu harga langsung terbang ya. Jadi ini kondisi sebelum harga running, sebelum harga sampai TP maksimum. Sini aku udah share di grup tradingku bareng teman-teman gitu ya. Sini aku udah bilang XAU berada di area OTE, ditambah data pendukung awesome oscillator-nya itu divergent, dan di level OTE-nya udah ada bullish engulfing gitu ya. Nah, aku langsung eksekusi. Ini mulai running dan tadi puncaknya kita tembus sampai take profit. Nah, ini masih berjalan ke TP1, TP2 ya. Yang terakhir. Nah, ini udah tembus TP2-nya, udah menuju TP maksimum. Nah, di situ aku bakal jelasin cara aku menganalisa, bikin setup, dan cara aku menggunakan Fibonacci. Settingannya juga aku bakal share nanti ya. Oke, kita masuk ke sini dulu teman-teman. Sorry, ini agak nge-lag. MetaTrader seperti biasa ya. Duh, kok lama banget ya. Nge-lag. Sorry. Oke, nah abaikan aja harga yang udah berjalannya, harga yang udah running. Abaikan aja, kita fokus untuk bikin setup dari awal tadi aku menganalisa gitu ya. Nanti aku juga bakal ini pakai fitur FX replay buat replay candle yang harga udah running ini udah terjadi, buat dimundurin gitu ya. Bukan di trading view karena nggak bisa, harus berbayar. Aku pakai web FX replay. Oke, jadi pertama-tama anggap aja candle bullish ini nggak ada ya. Dari sini anggap aja nggak ada. Ini anggap kosong gitu ya. Abaikan yang ini. Oke. Yang aku kasih kotak abu-abu itu jangan deh, kuning, biru langit. Nah, ini abaikan aja ya. Anggap kosong. Atau aku kasih kotak putih aja. Putih. Malah hilang putihnya. Ya udah gak apa-apa, ini aja biru. Nah, jadi pertama-tama mesti aku buka time frame daily. Nah, di daily kita lihat ada apa di daily. Gitu ya. Di daily di sini ada banyak level rejection gitu ya. Kita bikin garis. Nah, di sini ya ada banyak support di sini. Harga dari level ini, level atas ini ya, perhatikan. Ya udah drop jauh banget ya. Udah sampai level-level supportnya ini udah sebagian udah ditembus gitu ya. Nah, jadi kita cari demand. Karena harga ketika udah drop kenceng pasti dia kan ketemu level support atau demand yang akan membalikkan dia lagi ke atas gitu ya. Seperti historical chart yang di sini. Dia kan drop ke bawah, ketemu level support di sini. Ya. Yang ini dia langsung balik arah lagi. Jadi kemungkinan pola yang sama itu akan terjadi lagi gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada demand teman-teman. Kita kotakin. Oke. Nah, di sini ada demand ya. Kita ubah warnanya dulu. Abu-abu. Nah, harga udah masuk ke area demand ini. Itu hari kemarin, hari Kamis. Hari Rabu Kamis ya yang udah mulai masuk ke sini. Sekarang kita turunkan di H4.
H4, harga udah ngambil demand dan dia mantul ke atas tadi. Ini hapus saja. Nah, perhatikan di sini. Di sini dia membuat struktur gitu ya. Low, dia koreksi, turun lagi, turun, break of structure yang ini gitu ya. Low yang ini di break, dia pullback dikit, lalu drop lagi gitu ya. Drop lagi. Nah, sekarang kita punya range trading. Jadi kita hanya akan mencari area entry dari level ini. Kita turunkan level low-nya sampai dia kan udah naik nih di sini. Dia kan harga udah naik nih. Dia turun naik. Nah, struktur ini udah di break gitu ya. Strukturnya udah ditembus. Ini kan jadi high terakhir gitu ya. Ini menjadi high terakhir. High terakhirnya udah di break. Dia udah di break di sini. Sorry. Dia udah di break. Berarti kan terjadi change of character di sini. Sesuai dengan metode SMC yang aku pakai gitu ya. Dia terjadi change of character, lalu dia koreksi ke bawah. Nah, koreksinya ini untuk kita tahu sampai level mana sih harga itu bakal balik arah lagi, naik ke atas lagi untuk ngebreak structure yang ini, untuk boss gitu ya, ngebreak pucuknya ini. Nah, sorry, ini panjang garisnya. Nah, ketika harga masih dalam momentum tren bullishnya, dia akan break ini sebagai kelanjutan tren, continuation bullish gitu ya. Nah, untuk tahu ini, kita pakai Fibo. Fibo sesuai yang settingan aku. Tarik dari bawah, letakin, pokoknya untuk momentum bullish, tariknya dari bawah. Untuk mencari area pembalikan arah dari area koreksi turunnya ini untuk balik lagi naik ke atas. Itu tariknya dari bawah ke pucuk yang atas ini. Gitu ya. Nah, kita tandain di level yang aku kasih nama OTE ini. Kita kotakin OTE-nya. Nah, abaikan kotak kuning. Oke. Nah, terus Bang, konfirmasi selanjutnya itu apa? Setelah kita tahu OTE gitu ya. Setelah kita tahu OTE gitu ya, harga udah masuk nih. Nah, kita lihat apakah ada tanda-tanda bullish engulfing atau dominant break atau initial break gitu ya sebagai konfirmasi lanjutan. Biasanya aku pakai itu. Nah, sekarang level Fibo aku tunjukin aja settingan Fibonya. Di sini aku pakai ini ya. Nanti teman-teman tiru aja. Ini 0 itu sebagai TP2, 0,236 sebagai TP1, 0,5 ini sebagai equilibrium gitu ya. Level 50% gitu ya, tengah-tengah gitu ya, keseimbangan gitu lah. 618 ini OTE, OTE 1, 702 OTE 2, 786 OTE 3 gitu ya. Pokoknya kalau udah sampai lebih break candle lebih dari level OTE 786 ini itu udah gagal berarti ya. Udah sangat ekstrim. Jadi misal mau ngebuy dan harga ternyata tembus sampai OTE body candlenya close di bawah OTE 786 ini, itu udah bahaya buat diambil buy-nya. Mending udah kita jangan entry gitu ya. Nah, untuk target TP2 TP legit ini di minus 27. Kalian ubah aja settingannya, tiruin yang ini kalau mau pakai settingan Fibo yang sama kayak aku. Untuk minus 618 ini TP max ya. Ini sebenarnya bisa TP max 1, ini TP max 2. Cuma aku namain biar unik aja, TP legit, TP max gitu ya. Nah, ini 1618 opsional aja, nggak dipakai juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, balik. Nah, kita kan udah tandain kan OTE. Setelah ditandain, perhatikan di sini teman-teman. Di sini ya ada candle, aku hapus dulu ini Fibonya. Atau aku hilangin aja dulu. Aku sembunyi, jangan hapus aja deh. Hapus. Nah,
Perhatikan di sini. Sorry. Kotak kuning, kotak kuning. Kotak kuning hapus. Nah, harganya udah masuk sini gitu ya, naik lagi. Nah, aku baru buka chat tadi sore, kondisi harga masih di sini. Di sini ya. Nah, sebelum ada candle merah ini di sini. Nah, di situ aku analisa, perhatikan, oh ini ada level Fibo nih. Sorry, ada OTE dan ada bullish engulfing di sini. Gitu ya. Perhatikan di sini. Ini ada candle bearish lalu ditutup dengan candle bullishnya yang kuat gitu ya. Nah, body candle-nya ini udah di break sama body candle yang candle hijau gitu ya. Nah, secara historical data backtestku metode SMC ini, ketika ada bullish engulfing di area critical gitu ya, area demand, area OTE, area FVG gitu ya. Intinya yang area kita tandai, kita perhatikan sebagai posisi untuk kita cari posisi entry, lalu ada engulfing seperti ini, kemungkinan engulfingnya akan di retest lagi, baru harga lanjut naik gitu ya. Nah, di situ aku menemukan kalau H1 ini terlalu lebar, kita turunkan ke M30. Cek di M30 atau M15. Nah, di M15 ada teman-teman. Ada bullish engulfing lebih kecil gitu ya. Nah, kita kecilin nih di sini ya. Ini kan bullish, yang ini bullish engulfing menutup candle yang merah itu tadi. Nah, kita bisa entry di tengah-tengahnya. Kita entry di tengah-tengah kotak ini di level 50% gitu ya. 50% dari kotak inilah gitu. Dari bullish engulfing, zona bullish engulfingnya ini. Bisa entry di sini sebenarnya juga gak apa-apa. Tapi kalau aku lebih sering entry di tengah-tengahnya gitu ya. Biar sniper entry, nggak terlalu banyak floating. Nah, SL-nya bisa di bawah sini. Gitu ya. Nah, entry di sini, SL-ku tadi di sini. Gitu ya. Aku ngikutin Febo TP2 di sini. Tapi sebenarnya entry-ku agak telat sih tadi. Aku nggak pakai pending order, aku pakai masuk instan. Langsung ketika udah muncul candle bullish lagi, aku baru entry di situ. Kurang lebih di sinilah ya. Sebenarnya kalau mau ngikut Febo, mau di TP maksimum, itu bisa. Cuma karena aku ya menjaga aja, lebih aman aja gitu ya, sampai di pucuknya ini. Kalau mau ngikutin Fibo ini, kita bisa TP sampai TP di sini misalkan. TP maksimum dan ternyata ke hit teman-teman. Sampai tembus gitu ya. Cuma tadi aku TP di sini. Nah, perhatikan di sini. Aku cuma profit $262 gitu ya. Nah, Euro USD aku tadi sell, ternyata langsung ada news malah berbalik arah. Soalnya strukturnya tadi udah tembus gitu ya, ada pola bearish gitu, bearish flag. Ternyata malah loss. Oke, tapi yang aku udah profit gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, jadi gitu untuk penarikannya. Untuk penarikan Fibo dan cara aku menganalisa gitu ya. Perhatikan level-level pentingnya. Dan di sini juga tadi ada aku pakai indikator awesome escalator. Ada divergent teman-teman. Perhatikan di sini. Aku hapus Fibo. Nah, di sini ya. Nah, iya. Di sini kan levelnya turun nih. Di sini. Nah, sedangkan di sini malah kenaikan gitu ya. Tadi di sini sorry. Susah banget. Tadi di sini. Dia membentuk kenaikan gitu ya. Higher high. Di sini sedangkan di sini di struktur market itu membentuk struktur chartnya itu membentuk lower low dan struktur awesome escalatornya membentuk higher high.
Makanya itu sebagai data tambahan gitu ya. Ini divergent namanya. Bisa juga pakai RSI. Oke, itu ya. Sekarang aku coba pakai fitur ini teman-teman. FX Replay biar lebih paham bahwa itu emang beneran antrian tadi gitu ya. Bukan bohongan. Ini market sebelum. Sebenarnya bisa dilihat dari ini ya teman-teman ya, dari WA tadi. Nah, di mana ya? Nah, ini aku udah bilang set SL plus udah running 100 pip gitu ya. Ini masih berjalan ternyata. Sebelum dia terbang sampai TP maksimum tadi. Nah, di sini tuh ya, aku udah entry di situ. Harga running belum sampai TP tapi. Yang pertama aku infokan tadi di sini ya. Outlookku, signalku kasih jam berapa tadi? Jam 15.43 ya. SAU berada di area OTE dan di sini aku udah entry. Awas sama oscillator ada divergent dan ada bullish engulfing. Pada time frame 1 level OTE ada bullish engulfing. Potensial buy gitu ya. Akhirnya sampai profit. Sampai terbang banget teman-teman. Lihat di situ. Nah, untuk lebih pahamnya teman-teman bisa pakai ini. Aku pakai FX Replay buat memperjelas cara penarikan Fibo-nya. Lama. Sebentar. Kok lama banget ini? Sebentar. Lamanya. Oke. Ini minggu kapan ini? Oh, ini market masih ini, guys. Ini masih yang waktu belum turun ini marketnya, masih di atas. Ya udah kita ini aja. Play aja ya. Biar cepat. Ini masih di atas ini. Nah. Kurangin. Dia masuk di main ini kan, tadi yang kita analisa di time frame daily gitu ya. Ya, dia masuk di situ. Turunkan ke H4, dia ngambil di main di sini kan, kita kotakin dulu. Kurang lebih di sini tadi, cuma kok ini nggak nyampe. Nah, kita lanjutin, dia naik. Coba pakai satu. Naik. Oh, ini yang ini teman-teman. Nah, aku contohin penarikan Fibo aja. Ini yang bakal drop lagi gitu ya. Sebelum yang tadi kita bahas, dia bakal drop lagi. Ini market yang minggu kemarin. Dari hari Senin ini. Bentar. Nah, kalau untuk downtrend gitu ya. Cara penarikan Fibo-nya kayak gini, teman-teman. Ini kan udah lihat strukturnya kan bearish kan gitu ya. Di sini low-nya di break gitu ya. Di sini break of structure udah. Break of structure. Sorry guys. Dia udah break ya, break of structure. Nah, jadi range trading kita dari sini teman-teman. Dari high-nya ini high valid. Sampai low yang bawah itu. Low yang bawah kalau market ini masih menjalankan tren bearishnya, ini akan di break teman-teman. Ini kan di break sampai sini.
dia akan di break. Kan ke bawah situ ya. Nah, kita untuk mencari level kira-kira di mana sih harga XAU ini akan mantul lagi dari naik. Ini kan naik retest namanya ya teman-teman ya. Akan kembali turun gitu. Kita perhatikan di sini. Di sini ada order block order block supply gitu ya. Agak terlambat ininya. Nah, kita marking. Lalu di bawah itu ada zona FVG. Setelah kita tahu level-level pentingnya, kita tarik Fibo untuk lebih meyakinkan. Cari level OTE-nya. Untuk downtrend, level bearish gitu ya, trend bearish, downtrend, tren penurunan gitu ya. Kita tarik dari atas ke bawah Fibonya. Nah, pas banget teman-teman. Di level ini juga gitu ya. Di level yang sama antara order block FVG juga ada level OTE. Jadi kita bisa entry sell di situ. Dan kemarin aku juga dapat di situ teman-teman. Aku dapat profit di situ. Aku entry sell di sini. Hari Senin ini. Seingatku ini hari Senin kemarin. Ini jebol, baru naik lagi dan sampai ke trade yang tadi kita bahas gitu ya. Kita coba jalankan ini. Tuh kan bener teman-teman tuh. Dia ngambil. Nah, masuk ke zona OTE. Jebol ke bawah. Oke, hapus ya. Jadi, nah itu teman-teman. Inilah salah satu fitur Fibonacci gitu ya, yang sering aku pakai gitu ya. Sampai aku namain metodenya Fibo Sakti gitu ya. Karena level OTE, kita tahu level OTE-nya dan kita bisa menentukan target TP1 di sini 236 ini ya, 0,236, TP2 di level 0-nya di level yang sejajar dengan low-nya ini. Nah, TP maksimum kita bisa di minus 0,618 gitu ya. Kalau di MetaTrader ini yang ini ya, teman-teman. Ini yang kemarin ini. Yang aduh, sorry. Gak apa-apa lama. Yang penting pembahasannya detail gitu ya. Agak nge-lag ini, teman-teman. Berapa menit? 22 menit. Wah, lama banget. Aduh. Nah, itu yang ini ya, teman-teman. Nah, yang ini ya. Yang di sini ya. Nah, yang tadi yang di reply-nya itu yang di sini. Nah, pas banget di sini. Gitu ya. TP max-nya kesentuh, teman-teman. Aku entry sell di sini kemarin. Ini OTE-nya ya. Nah, OTE. OTE ini menjadi level entry kita gitu ya. Selain ada data tambahan berupa order block, FVG, nah kita juga tahu bahwa di level ini itu ada OTE sama kayak yang tadi pas ngebuy. Yang kita bahas di sini yang di bawah sini ya teman-teman ya. Di situ ada OTE, lalu ada kalau kita perhatikan di kirinya sebenarnya ada FVG, tapi ya udah kita cuma bahas yang OTE-nya aja. Nah, yang di sini sekarang kita lanjut ya. Ini hapus dulu. Nah, ini udah diberikan terjadi boss gitu ya. Dan di sini dia membentuk struktur high-nya. Ada high di sini teman-teman. Kalau high-nya ini ditembus gitu ya sampai ke sini, dari bawah sini ditembus, itu menandakan change of character. Tembus lalu harga koreksi baru nembus lagi ke atas gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini juga ada level order block gitu ya. Bisa sebenarnya kita jadikan target area TP kita gitu ya. Itu order block di sini teman-teman. Sini ada order block. Kurang lebih di situ ya. Nah, sekarang kita jalankan aja ini. Diminnya kurang ke bawah waktu itu.
Ini di sini ya. Demand yang diambil oleh harga, demand paling bawah ini di sini. Satu lagi kita jalankan replaynya. Nah, dia naik. Kalau kita dapat dari bawah sini, buy-nya nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Malah lebih enak gitu ya. Lebih banyak profitnya. Nah, dia udah sebentar dari sini. Dia udah break high-nya ini ya. High yang di sini dia di break, terjadi change of character. Terjadi change of character di sini teman-teman. Aku hapus mananya ya. Nah, karena kita udah tahu bahwa trennya udah berubah dari bearish menjadi bullish teman-teman. Sekarang kita tarik Fibo gitu ya. Fibonacci tarik dari sini ke pucuknya ini. Ketemulah level Fibo, level OTE Fibo-nya di sini. Di zona ini ya teman-teman ya. Kita kotakin. Kita sekarang hapus Fibo-nya. Tunggu harga masuk ke area itu teman-teman. Jangan entry buy sebelum harga masuk ke situ. Ya, udah habis di sini teman-teman. Kita balik dulu, kita buka market lagi. Kita ubah sesinya. Ini udah habis teman-teman. Kita direct session dulu. Teman-teman kalau mau backtest bisa di sini ya. Di FX replay. XAU. Dari Juli. Dari sini aja. Dari Selasa sampai kita nggak bisa milih 1 Agustus karena market 1 minggunya belum tutup ya teman-teman. Sampai 31 aja. Nggak apa-apa buat belajar. Go to chart. Oke. Semoga gambarnya nggak kehapus. Kalau kehapus kita lama teman-teman. Masih harus gambar lagi. Ternyata nggak teman-teman. Oke. Nah, kita jalankan dari sini. Aduh. Ini market yang tadi dia turun gitu ya. Belum turun dia. Kita play aja dulu. Dia belum turun teman-teman. Turun. Nah, santai-santai naik. Kok stay? Oh, marketnya udah habis teman-teman. Sampai tanggal 31 di sini. Ya udah kita pindah ke ini nggak bisa tanggal satunya, belum record di sini. Kira ini tadi karena time-nya kurang gitu. Ternyata emang batasnya udah sampai di sini teman-teman. Kita pindah ke di sini ya. Ini tadi setupku teman-teman. Kok nggak ada? Nah, itu ya. Lebih jelas kalau di trading view. Nah, dia kan ngambil demand kan di bawah. Nah, order block demand ini diambil di sini ya. Lalu dia naik gitu ya. Tapi belum ada tanda-tanda bahwa bakal berubah tren. Nah, di sini dia naik gitu ya. Sebenarnya tadi kita juga bisa entry teman-teman. Entry buat nge-sell bisa juga kalau kita nggak telat buka chartnya ya. Kita kan tarik dari sini. Ini kan high-nya, high yang baru di sini ya. Nah, kita tarik dari sini ke bawah. Ke low yang bawah. Nah, itu kita bisa entry sell masih teman-teman sampai TP1. Ya. Cuma terlalu berisiko. Kenapa? Karena di level ini udah terjadi change of character, teman-teman. Di sini high-nya udah ditembus gitu ya. Di sini kan udah ditembus nih. Nah, jadi ketika udah ada change of character ya udah kita cuma nunggu memanfaatkan entry buy-nya gitu ya. Sebenarnya kalau entry sell bisa, teman-teman.
dari sini. Ini kan OTE nih. Nah, kalau di sini OTE-nya. Nah, entry di sini OTE. Sell sampai TP1. Ini ke hit TP1-nya. Perhatikan 236 kan ke hit nih, teman-teman. Dapat lumayan sih. H1 sejauh selebar ini. Kalau di SAO ini udah berapa pip? Hampir 200 pip kayaknya. Cuma ini terlalu berisiko. Karena kita nggak tahu harga bakal sampai turun ke situ, teman-teman. Kita cuma nunggu OTE-nya di bawah buat ngebuy. Oke, bentar. Nah, dari sini ya. Tarik ke dari bawah, tarik ke atas sini. Nolnya itu ditaruh di sejajar di level pucuknya ini, teman-teman. Nah, kita tandain zona OTE-nya. Sini ya. Kita dapat OTE-nya di sini. Ini OTE-nya. Nah, di OTE ini setelah harga masuk gitu ya, ada bullish engulfing. Bullish engulfing ini bisa menjadi area entry kita selanjutnya gitu ya. Kebentuk bullish engulfing naik, lalu retest lagi ke bawah ke apa namanya? 50% dari zona bullish engulfing-nya ini. Kita turunkan ke M15, lebih kelihatan ya, lebih kecil juga ininya. Zonanya lebih kecil untuk nempatin stop loss gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kan kelihatan nih di sini. Nah, sorry, kotaknya ini aku gambar warnanya beda aja deh, warna kuning. Situ ya, bullish engulfing 15. Entry di sini, teman-teman. Take profit, ambil level Fibo yang pucuknya itu TP2. Kalau di MetaTrader itu TP2. TP1 di sini. TP1 ku sebenarnya di sini kalau ngikutin Fibo, cuma aku set di agak tinggi di order blocknya ini. Ini kan ada order block minor gitu ya. Jadi aku TP di situ. Nah, ternyata harga tembus, teman-teman. Lihat. Sampai di level 0618, minus 0618. Kalau di MetaTrader itu TP maksimum. Gitu ya. Sebentar. Nah, gitu ya. Ini hapus saja dulu. Hapus. Hapus dulu, sorry. Nah, tadi aku cuma TP2 di sini, teman-teman. Seharusnya sebenarnya bisa di order block ini ya. Aku ya karena bagi aku itu udah cukup gitu. Risk rewardnya udah 1/4 di situ. Jadi ya udah gak apa-apa. Aku udah dapat 5R gitu ya. Kalau aku loss tadi aku cuma 1% ruginya, tapi take profit di sini aku udah dapat 5% gitu ya. 5% dari modalku gitu ya. Jadi ya udah banyak. Trading nggak perlu tamak-tamak, teman-teman. Nggak perlu serakah. Yang penting udah setupnya udah sesuai, risk rewardnya udah sesuai, ya udah biarin aja ke hit. Ya kalau mau di hot ya gak apa-apa sampai sini atau sampai TP maksimum gak apa-apa. Cuma aku udah cukup di situ ya udah gak apa-apa, dapat segitu doang. Nah, dari sini kan tadi ya kalau yang penurunan ini kan ada order block, kita bisa TP di sini sebenarnya, TP di sini. Nah, dengan persepsi jaga-jaga bahwa ini akan menjadi area reversal gitu ya. Ketika bullish trendnya nggak terlalu kuat gitu ya, gagal untuk ngebreak high-nya ini, ya udah kita stop di sini gitu ya. Ini menjadi area pembalikan arah, tapi ternyata bullish-nya lebih kuat gitu teman-teman. Momentum bullish-nya lebih kuat sampai dia break ini gitu ya. Kalau TP2 di sini sebenarnya dapat juga. Jadi intinya penarikan Fibo itu dari sini. Kalau bullish gitu ya, dari bawah ke atas.
dari bongkolnya gitu, dari low-nya, apa ya istilahnya, bongkol ya, tarik ke atas ke pucunya ini. Ketemu OTE, kita marking. Marking SL-nya, kalau ini SL-nya di level 0 terlalu lebar teman-teman. Kalau di SA, apalagi time frame 1 gitu ya. Kita turunkan aja. Coba M30 gitu ya. Nah, misal M30 kita taruh SL-nya di low atau di bawah OTE-nya ini dikit aja. Nah, di sini bisa, di sini bisa, atau di low-nya, pas di low-nya kayak yang aku setup tadi di low yang ini ya, low yang ini, low kecil ini. Itu bisa teman-teman. Nah, untuk targetnya lebih aman ya sampai sini. Karena kalau ini high apa namanya? Momentum bullishnya masih berlanjut, dia akan ngebreak ini. Kan break off di sini, break off structure gitu ya. BOS gitu di sini, TP2. TP1 di sini bisa dapat 157 dolar, TP2 di sini. TP3 di sini, TP legit. TP maksimum itu teman-teman. Dapat 550 dolar kalau TP maksimum. Oke, jadi itu aja buat penjelasan tentang Fibonacci, cara baca market, cara bikin setup, cara menganalisa, dan menentukan posisi entry menggunakan Fibo OTE-nya gitu ya. Semoga pembahasannya bermanfaat dan tetap semangat belajar.